Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan suster cantik yang bernama Yati, yang mana ia merupakan suster yang selalu giat bekerja, rajin, gak pernah bolos, dan selalu ramah senyum. Hubungan sesama rekan kerjanya pun sangat baik, walaupun masa kerja di rumah sakit ini bisa terbilang baru setahun. Banyak pasien yang ditangani Yati ini merasa puas akan kinerjanya. Bahkan ada salah satu pasien yang seharusnya udah waktunya pulang, tapi nggak mau pulang, saking kesemsem sama kecantikan dan kebaikan suster Yati. Di rumah sakit ini, Yati sudah banyak melalui segala macam pasien, dari pasien kecelakaan, pasien jatuh dari pohon, kegigit ular, kejepit mesin parutan kelapa, sampai pasien kecebur sepiteng. Semua dirawat dengan baik oleh Yati. Kecantikan dan keramahan Yati ini juga banyak mengundang kekagumanan para dokter. Salah satunya adalah dokter muda yang bernama, kita sebut aja dia Kinoy, yang diam-diam menyukai sosok Yati. Yang mana selagi ada kesempatan, dokter Kinoy selalu mencoba untuk mendekatinya. Dan kali ini, dokter Kinoy pengen ngajakin Yati makan siang di Warteg Bahari yang berada di seberang rumah sakit. Walaupun pada awalnya Yati menolaknya karena sudah bawa bekal makan dari rumah. Namun pada akhirnya Yati mau juga diajak dokter Kinoy hingga membuatnya kegirangan. Padahal Yati sendiri biasa-biasa aja terhadapnya. Kemudian tak lama ada kabar darurat yang mana suster lain memberitahukan ada pasien yang baru masuk yang kondisinya sedang buruk akibat kecelakaan, ketabrak odong-odong. Mendengar itu, Yati dan dokter Kinoy pun langsung bergegas pergi untuk menolongnya. Mereka pun langsung membawanya ke ruangan khusus dan mulai untuk menanganinya. Dengan sigap, Yati melakukan perawatan, dan beruntungnya pasien itu tidak mendapatkan luka yang terlalu serius. Cuma kepalanya yang bocor dan jari kelingkingnya yang patah. Setelah beres, Yati pun tampak kelelahan, yang mana di ruangan istirahat dokter, Kinoy pun menghampirinya dengan membawakannya segelas kopi liong. Di sana, dokter Kinoy kagum dengan Yati yang cekatan dalam menangani pasien, dan ia pun memujinya. Padahal apa yang dilakukan Yati itu memang sudah semestinya. Pujian itu pun tidak membuat Yati terbang tinggi. Lagi pula hal itu biasa dilakukan oleh Yati. Sementara itu di ruangan pasien, pasien yang ketabrak odong-odong itu pun sudah siuman, yang mana tak lama Yati pun menghampirinya dan mulai memperkenalkan diri. Di sana Yati menanyakan kondisi pasien tersebut, dan ia pun mengatakan kalau ada apa-apa, ia bisa memanggilnya, karena Yati yang akan merawatnya selama di rumah sakit ini. Pasien yang kita sebut aja Pak Samsul ini tampak dingin terhadap Yati. Melihat itu, Yati pun membalasnya hanya dengan senyuman. Yati sangat mengerti akan keadaannya yang kemungkinan masih trauma akibat kecelakaan. Namun ketika Yati hendak mau pergi, di sana Pak Samsul menanyakan berapa uang yang harus ia keluarkan untuk biaya rumah sakit ini. Yati pun menjawab dengan lembut kalau semua biaya udah dibayar dengan menggunakan BPJS. Jadi Pak Samsul nggak usah khawatir lagi. Pak Samsul hanya tinggal menjalani perawatan dan seminggu lagi Pak Samsul bisa pulang ke rumah. Lalu di suatu malam ketika Yati sedang istirahat sejenak untuk ngopi-ngopi, tiba-tiba di sana ia mendapatkan panggilan dari suster lain yang mana ada pasien yang membutuhkan pertolongan. Mendengar itu pun Yati gercep menolongnya. Walaupun keadaannya tampak lelah, namun ia tetap menjalaninya. Lalu selepas kepergian Yati, tiba-tiba saja Pak Samsul datang ke ruangan Yati tadi berada, yang mana ia membawa segelas kopi dan diam-diam ia menukarnya dengan kopi yang diminum oleh Yati. Entah apa maksudnya Pak Samsul berbuat itu, saya juga nggak tahu. Kalau kalian penasaran, sama, saya juga penasaran. Dan karena takut ketahuan, Pak Samsul pun langsung gercep pergi dari sana. Nah, dari sini baru ketahuan. Ternyata kopi yang ditukar itu sudah dimasukin obat oleh Pak Samsul. Yang mana Pak Samsul sepertinya akan melakukan sesuatu terhadap Yati. Aduh. Bisa-bisanya ini pasien iseng begini. Lalu tak lama Yati pun balik lagi ke ruangan istirahat.
yang mana ia meminum kopi yang ditukar oleh Pak Samsul. Seteguk demi seteguk Yati meminumnya dengan penuh kenikmatan. Dan benar aja, tak lama kepala Yati tiba-tiba pusing 7 keliling. Kepalanya terasa berat kayak ketiban konde. Rasa sakit yang sangat luar biasa yang ia rasakan. Dan tanpa ia sadari ternyata di belakangnya ada keberadaan Pak Samsul yang diam-diam menunggunya. Dan ketika Yati udah semaput, Pak Samsul pun langsung gercep membawanya. Dan kondisi itu pun tidak ada satupun orang yang melihatnya. Singkat cerita, dalaman Yati udah diobrak-abrik oleh Pak Samsul. Yang mana Yati masih merasa bingung apa yang telah terjadi. Kejadian yang dialaminya itu apakah nyata atau sebatas mimpi aja? Namun ketika ia memikirkan hal itu, gak lama Dokter Kinoy pun datang menghampirinya. Yang mana Dokter Kinoy pengen ngajakin Yati makan belut goreng untuk makan siang ini. Namun di sana Yati menolaknya karena ia sedang bad mood. Hal itu membuat Dokter Kinoy heran dan bertanya-tanya, ada apa dengan Yati? Lalu ketika Yati sedang di ruangan loker, di sana ia merasakan tubuhnya tidak enak badan. Namun tak lama tiba-tiba Pak Samsul datang menghampirinya. Melihat itu pun Yati terkejut. Kenapa Pak Samsul ada di ruangan ini? Dan di sana Pak Samsul mengatakan kalau ia pengen ngajakin Yati mabar pusreng. Karena kalau tidak, Pak Samsul akan menyebarkan foto dan video dosanya Yati. Hal itu membuat Yati lagi-lagi terkejut. Dan ternyata kejadian kemarin malam yang ia kira tidak nyata, ternyata itu adalah benar adanya. Namun, di sana Yati hanya pasrah menuruti keinginan Pak Samsul. Dan adegan tentu aja tidak akan saya munculkan di sini. Kemudian di esok harinya, ada 2 orang yang datang ke rumah sakit, yang mana 2 orang ini adalah anak buahnya dari Pak Samsul yang keberadaannya ingin menjenggot. Dan ternyata usut punya usut, Pak Samsul ini adalah ketua mafia, yang mana di sana Pak Samsul menunjukkan bahwa selama ia di rumah sakit, Pak Samsul udah mabar pusreng Mobile Legend dengan salah satu suster di rumah sakit ini. Melihat itu pun kedua anak buahnya ini kagum sang ketua. Lalu tak lama, atas suruhan dari sang ketua, kedua anak buahnya pun menghampiri Suster Yati, yang mana mereka pengen ngajakin mabar Mobile Legend. Kata Pak Samsul, Yati jago banget mainnya. Jadi oleh karena itu, mereka pun cus pergi ke ruangan kosong untuk push rank. Namun, setelah di dalam ruangan, Yati ogah main Mobile Legend karena ia masih banyak kerjaan. Banyak pasien yang harus ia tangani. Namun di sana, kedua anak buahnya Pak Samsul memaksanya karena mereka selalu ketemu sama bocil Epic. Jadi ya... Namun selagi Yati lagi push rank sama kedua anak buahnya Pak Samsul, di sana tiba-tiba Dokter Kinoy datang yang mana ia mendengar suara yang sedang mabar Mobile Legend. Dan ketika ia melihatnya, Dokter Kinoy dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dokter Kinoy nggak menyangkan Yati bukannya kerja ngurusin pasien malah main Mobile Legend. Melihat itu, Dokter Kinoy pun sakit hati dan hatinya pun hancur berkeping-keping dengan kenyataan yang ada karena Yati selalu menolak kalau diajakin main sama dirinya. Yati malah enjoy main sama orang lain. Namun di sana, Dokter Kinoy pun menjadi marah seakan ia tidak terima dan ingin membalasnya. Namun tak lama ada keberadaan Pak Samsul yang mencegahnya. Di sana Pak Samsul mengatakan kalau jangan pernah mengganggu Yati yang sedang push rank dengan kedua anak buahnya. Karena kalau Dokter Kinoy nekat, Pak Samsul tidak akan tinggal diam. Namun Pak Samsul mengatakan kalau memang Dokter Kinoy pengen mabar sama Yati, ia harus menunggu giliran. Dan Pak Samsul akan memberikannya. Jadi ia menyuruhnya untuk bersabar. Karena skill Dokter Kinoy belum ada apa-apanya yang masih nyungsep di Epic. Lalu selang beberapa hari kemudian, hari ini adalah hari terakhir Yati bekerja di rumah sakit. Yang mana Yati sudah memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang sudah memberikannya pengalaman. Namun dengan berat hati ia harus pergi. Kepergiannya itu pun membuat sedih rekan kerjanya sesama perawat.
yang mana rekannya sempat membujuknya untuk tidak pergi dari rumah sakit ini. Namun Yati tetap dengan pendiriannya, karena Yati ingin mencari pengalaman baru di tempat lain. Melihat itu pun, Dokter Kinoy tampak bersedih atas kepergiannya, yang mana ia belum sempat menyatakan cinta kepada Yati. Dan yang paling membuatnya sakit hati, Yati gak pamit sama dirinya. Padahal Dokter Kinoy udah menaruh perhatian kepadanya, cintanya malah bertepuk sebelah kaki. Kemudian, di suatu hari, Yati mendapatkan panggilan kerja di sebuah rumah sakit ternama, yang mana ia pun langsung gercep untuk pergi melakukan sesi wawancara. Namun di tengah perjalanan ia dibuat terkejut karena gak sengaja tiba-tiba ia kembali bertemu dengan Pak Samsul dan kedua anak buahnya. Di sana mereka bertiga pengen ngajakin Yati untuk push rank sampai subuh. Padahal Yati gak mau, mereka malah memaksanya. Oke, segitu dulu. Gimana filmnya? Tulis di komentar ya. Saya Rex cabut dulu. Bye-bye.